Itu Halo, perkenalkan, nama Miss Anissa, bisa dipanggil Miss Nisa. kamar mandi ya. Masa udah izin ke kamar mandi aja belum mulai? Lucu banget. Dia tuh dulu kalau misalnya mau escape dari kelas ya, dia izin ke kamar mandi. Nah, jadi terus ada satu guru yang emang sejak awal ngajarkin namanya Miss Ana. Tuh kalau mau Miss Ana nggak boleh, duduk lagi, ntar aja nurut tapi. Iya, oke. Ya Sarah lagi ini ya. Ya Miss Anissa kuliah di mana ya? Di Universitas Negeri Padang. Oh, di Universitas Negeri Padang. So, sekarang ada di mana posisinya? Di Padang. Di Padang. Oke, nggak masalah. Karena kita online bisa dari mana aja. Gitu. Oke, and then kuliahnya apa? Majornya? Misalnya panggilnya Nisa ya? Siapa? Iya. Ya, Nisa. Nisa aja. Di Padang? Di luar sekolah. Oh, pendidikan luar sekolah? Iya. Di Universitas? Negeri Padang. Universitas Negeri Padang. Semester berapa? Sekarang udah semester 8. Semester 8, oke. Kenal Sarah dari mana ya? Sepupuan. Sepupu, oke. Oke, ya. Jadi selama ini kalian udah kan Misina nggak terlalu notice ya. Misina lihat sih ada nama-nama gitu, tapi nggak terlalu notice nih gitu. Siapa aja gitu. Yang penting kalian mengenal dulu anak-anaknya gitu. Terus mereka terbiasa, oh ada yang ini nih gitu. Jadi karena kan kalian udah tahu ya anak-anaknya spesial ya. Jadi mereka tuh butuh adaptasi, butuh ya kalaupun nanti mereka nggak mencapai target apapun, gurunya tenang aja. Ya gitu, nggak usah kecewa, nggak usah apa, karena misinya sendiri kan guru ya. Kalau guru dengan anak-anak yang reguler itu ada kekecewaan gitu, dan kita akhirnya memaksa gitu, ini harus bisa, harus selesai gitu. Nah kalau anak-anak ini, kalau kita pakai cara kayak anak reguler, mental nanti merekanya ketakutan. Jadi teknik yang dikasih ke mereka itu pokoknya selama materi yang kalian bikin bagus gitu, dan kalau anaknya nggak tahu, kasih tahu aja, gitu aja terus gitu ya, gitu aja terus. Jadi nggak usah sedih, yang ini kok belum bisa, yang ini kok kayaknya nggak ngeliatin, yang ini. Demikianlah mereka gitu, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa gitu, karena mereka mau duduk aja ya untuk mendengarkan, untuk ngeliat itu. Jadi kalau anak special needs ini rata-rata fokus mata mereka itu sebetulnya kemana-mana. Yang kalian lihat sekarang itu udah hasil kerennya Miss Sarah, Miss Velia, Miss Ana, Miss Okta, Miss yang lain ya, ada Miss Cindy, itu udah hasil kerennya mereka gitu. Kalau tadinya parah gitu, tadinya itu parah yang nggak mau tuh apa jawab aja enggak ya gitu, dan nanti orang tuanya marah di belakang gitu gitu ya. Nah kalian jadilah figur yang sama kayak Misina. Misina juga nggak bisa mengajar mereka gitu, karena kita kalau orang tua tuh kecenderungannya tuh pengen anaknya sempurna gitu, selesai bagus gitu. Nggak bisa seperti kalian yang kalau dibilang orang tua ya, kalau dibilang orang tua yang lain itu guru-gurunya kok pada sabar-sabar ya gitu. Kalau kita di belakang tuh udah gemes-gemes gitu. Di sini tuh kalau ada Kay ya, di sini tuh ada gitu. Sengaja di sini nggak ngajar atau apa tuh memang sengaja gitu. Itu kadang-kadang gemes juga. Kadang si Kay itu ngapain? Udah
cuman ditahan-tahan. Itu kadang kalau keluar ucapan itu udah nggak nahan gitu. Kadang-kadang lagi gini anak gitu. Kayak termasuk yang paling mendingan ya, paling mendingan. Tapi awalnya sebetulnya paling parah. Miss Sarah sama Miss Velia sempat cerita sama temen-temennya gitu kondisi dulu. Sempet beberapa, cuman nggak full gitu, Miss, cuman ngasih tahu gambaran aja dulu kayak gini gitu. Dulu kayak gimana Miss Velia? Ya Awal dulu pertama kayak masih matanya belum terlalu fokus ya kan, masih. Terus bulan kalau ditanya, ya, bulan Oktober ya Velia sama Sarah ya, Oktober 2020 ya? Agustus ke September. Agustus, oke. Ya. Jadi gimana Terus Agustus ditanya juga 2020? secukupnya. Masih belum nyambung sekarang, ya? Iya, kalau sekarang udah istilahnya udah banyak bicaranya, udah bisa, Miss izin ya kamar mandi, Miss laptopnya mati. Sebentar ya Miss, tutup pintu dulu. Maksudnya udah banyak kata-kata yang dia ya. Iya, Itu kalian dulu waktu yang bulan Agustus itu yang Keirannya masih belum nyambung gitu, masih belum paham lah. Ditanya namanya aja mungkin dia masih nebak-nebak gitu. Jadi Keiran itu kalau Keiran ya, tapi beda-beda nih gitu. Jadi kalau Keiran itu kasusnya DLD, Developmental Language Disorder. Jadi dia tidak paham kata. Mau itu bahasa Indonesia, mau itu bahasa Inggris gitu. Sebentar, Keiran tolong cas dong. Ini nak dicetakin ya. Siap. Kenapa? Ya, itu untuk laptopnya. Oke. Nah, kayak instruksi sederhana nih barusan ya. Keiran tolong cetakin dong ya. Kalau sekarang udah dia ngerti gitu. Kalau dulu dia akan bengong gitu. Ya belum paham gitu. Jadi nama kasusnya DLD ya. Salah satu dari anak special needs yang seperti itu. Belum lagi nanti yang IQ-nya gitu. Nah, itu Keiran. Nah, untuk yang lain-lain, anak-anak yang lain itu ada yang karena kelumpuhan ya. Kayak Revin itu dia sampai 5 tahun sampai 5,5 tahun itu masih lumpuh. Gitu. Revin. Terus Arif itu ADHD sama apa? Jadi dia kalau sama lah anak-anak kita itu dulu tuh kayak terisolir gitu ya dari lingkungan. Pokoknya parah kondisinya sampai pernah Arif itu diusir satu kampung itu sampai mau dipukulin karena behavioralnya gitu. Nah, itu terjadi karena belum bisa mengucap ya, belum bisa mengucap, dia punya keterbatasan gitu. Jadi ibunya dokter, ibunya guru bagus ya, guru matematika kalau nggak salah, mamanya Arif itu gitu. Bapaknya pejabat juga di TNI gitu. Jadi ya itulah kondisi anak tunggal kalau Arif ya. Nah, terus ada lagi Fatur ya, ada lagi apa lagi ya? Yang rutin itu ya paling itu ya Farhan, tapi juga nggak terlalu rutin ya. Intinya gitu. Sebetulnya kalau Miss Tina itu lebih mumpung Keiran masih level sekarang gitu. Kalau sekarang udah susah, masuk anak-anak lain udah susah. Terus terang. Jadi kenapa Miss Tina nggak masukin anak-anak lain lagi yang baru-baru, udah mustahil. Udah mustahil buat mereka mengejar. Coba kalau mereka nurut ketika dulu itu. Jadi akhirnya kan sekarang misinya juga gimana ya? Jadi gini, awalnya banget ya gitu. Misina juga baru tahu kondisi Keiran itu bahwa dia punya DLD itu di usia Keiran 7,5 tahun. Ya, 7,5 tahun. Dari umur 2,5 tahun Keiran itu udah ngejalanin
terapi, udah ngejalanin apa gitu, tapi dokter Indonesia, semua ahli terapis Indonesia itu cuma bilang delay speech gitu, tapi nggak pernah bicara delay speech itu harus solusinya apa tuh nggak ada selain terapi bicara gitu aja, tapi terapi dijalanin bertahun-tahun ya memang nggak ada hasilnya gitu. Jadi Karen pernah ngomong gitu, mau ngomong usia 5 tahun lah gitu ya, mau ngomong, tapi nggak ada yang ngerti. Nggak ada yang ngerti. Jadi akhirnya dia 6 tahun udah bungkam lagi gitu. Sampai 7,5 tahun sampai mau masuk SD. Karen sengaja ditunda masuk SD-nya 7 tahun 10 bulan. Misina tunda satu tahun ya, 7 tahun 10 bulan. Saat itu udah bisa bicara? Belum. Belum satu kata pun gitu. Tapi sebelum Kay masuk sekolah SD itu, Kay udah ngejalanin privat. Waktu itu bukan online, tapi offline ya, dengan Miss Nisa, ada 6 guru lah gitu ya, yang bergantian datang gitu. Jadi udah dilatih untuk menyalin, hanya menyalin pertama dibacakan kosakata aja, terus dibacakan kosakata, belum ngomong ya, 7,5 tahun belum ngomong, pokoknya dibacaan aja kosakata yang ada di kamar, kosakata yang ada di rumah, kosakata yang ada di ini, dibacain aja selama 3 bulan. Itu kebayang gurunya bosennya kayak apa gitu, tapi nggak ada keluar satu patah kata pun, sampai kemudian di bulan keempat ya, dia udah mau masuk usia 8 tahun, tiba-tiba ngomong, mulai gitu, keluar. Seneng kan Misina ya gitu, ya Allah nih anak udah mulai mau ngomong, keluar. Tadinya mau papa mama aja enggak, sampai 7,5 tahun tuh nyebut mama papa tuh enggak gitu, enggak nyebut gitu. Terus mulai bicara sedikit ya gitu. Dan Misina udah mulai tahu dari komunitas internasional bahwa ada istilah namanya DLD. Nah, sejak itu, oh oke, he has problem dengan kosakata, dia nggak paham gitu bahasanya gimana dia mengucap ya, mengucap apa. Jadi meja, kursi itu sampai usia 7,5 tahun, kaki, tangan sampai 8 tahun itu masih ketuker-tuker gitu. Tapi paling nggak dia udah mulai bicara. Itu kebahagiaan terindah yang kita iniin ya gitu. Alhamdulillah bicara. Nah, udah 4 tahun kayak privat. Kemudian kan kasihan ya kalau dia privat itu 4 gurunya nungguin duduk gitu. Akhirnya mulai Misina ajak teman-temannya yang lain. Yuk datang aja belajar di rumah, gurunya banyak kok gitu. Dan itulah masuk ya, ada yang namanya Fatur. Bukan yang Fatur yang sekarang, ada yang Fatur kelas 5. Ya, dia belum bisa baca tulis, ngomong juga belum jelas, belum tahu huruf gitu. Ada Revin, terus ada lagi Faik, ada lagi Akmal. Ada sekitar 6 anak ya. 6 anak dengan berbagai keterbatasan. Ada yang telinganya tuli gitu. Jadi mereka belajar di rumah sampai kemudian terjadi pandemi. Ya, terjadi pandemi, berhenti total gitu. Itu orang tuanya sebetulnya pada sedih. Sampai sekarang mereka masih mau tetap offline. Jadi tapi kan Misina nggak berani gitu. Misina nggak berani untuk membuka itu. Jadi sebetulnya ada 4 orang nih yang selalu WA nih. Bisa nggak jalan lagi yang offline-nya gitu. Tapi Misina pikir nggak mustahil gitu, saat ini kondisinya sama-sama membahayakan gitu. Jadi sempat 4 bulan tuh nggak ada kelas sama sekali. Misina udah bingung banget tuh. Terus kan Misina ngajar Sarah sama Velia ya gitu. Terus pikir ini kan bahasa nih gitu, kalian kan belajar English. Terus karena memang teorinya, jadi anak Keran ya, terutama Keran itu belajar bahasa Indonesia seperti belajar bahasa asing. Gitu. Jadi dia belajar bahasa Inggris juga sama seperti bahasa asing. Buat dia bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Prancis. Karena Misina juga ngajarin dia bahasa Prancis gitu. Sama aja belajarnya
gitu. Jadi kita nggak bisa jelasin bahasa Inggris pakai bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia dia juga terbatas. Gitu aja gitu. Pokoknya targetnya Miss Nina sampai 5 tahun ke depan ya udah aja itu semua diramu ya. Tahun kemarin kita fokus hanya ke bahasa Indonesia. Tahun ini kita nambah bahasa Inggris. Tahun depan nanti nambah bahasa Jepang gitu. Jadi supaya 5 tahun proyek ke depan itu nggak menyia-nyiakan waktunya kan kalian tahu banget belajarnya gampang banget ya gitu. Tapi yang buat kalian gampang apa yang yang didi atau apa misalnya banyak sedikit itu mungkin sekarang udah tahu. Untuk kata sifat itu masih berat buat Kay. Jadi harus diulang-ulang terus. Nah, ulangnya akhirnya dengan menggunakan bahasa tambahan lagi. Tahun ini bahasa Inggris. Gitu. Tahun ini dikombin dengan bahasa Inggris. Nah, itu awalnya gitu. Sampai kemudian ketemu Miss Sarah sama Miss Velia, saat itu komunikasi Karen belum dua ini. Dia masih tapi sudah mau melihat. Ya, sudah mau melihat. Ketika dengan Velia dan Sarah bulan Agustus itu, Kay baru tahu 2 huruf. Baru tahu huruf I sama huruf M. Baru tahu huruf I sama M. Ya. Nah, untuk angka, Karen itu baru tahu angka 2. Angka 1 belum, angka 3 baru 2 aja dia hafal karena mirip bebek. Gitu, itu aja angka 2 gitu. Jadi kebayang mau ngajarin tambah-tambahan, misalnya Miss Sarah bilang 2 tambah 1, dia 2 tahu, 1 yang mana dia nggak tahu gitu. Makanya kita pakai strategi di atas slide itu ada angka 1, 2, 3, 4 gitu karena Karen hafal urutan ya, dia hafal urutan. Jadi itu untuk membantu. Jadi kalau ayo 2 tambah 1, Karennya mesti lihat dulu 1, oh pas dia ngucap kata 1, oh ini 1 gitu caranya gitu. Jadi semua yang ada di slide itu ada fungsinya. Huruf juga gitu caranya ya, misalnya ya. Jadi di A, B, C, D, E, F, G gitu ditulis di situ gitu. Karena mau kita, tapi sebelum ketemu sama Miss Velia sama Miss Sarah, huruf itu sudah di drilling ya dengan guru-guru yang lain. Jadi Karen misalnya kita bilang ba, dia udah tahu BA gitu. Permasalahannya dia belum tahu huruf B. Dia tahu A gitu, tapi dia tahu babi bu bebo, BA, ba, BI, B, itu dia tahu, itu dilatih selama 6 bulan dengan guru yang sebelumnya gitu. Jadi agak cepat. Termasuk juga an, in, un, en, on kayak gitu. Suku kata ang, ing, ung, eng, ong gitu. Itu udah duluan ya, udah duluan. Jadi ketika masuk ke dikte itu banyak yang agak membantu ya gitu. Walaupun jangan dipikir huruf itu sampai sekarang belum 26 ya Miss Velia ya? Belum ya? Belum. Nah, voice-nya nggak apa-apa dibuka aja semua. Gitu. Sarah sama Velia terutama bisa dibuka aja. Jadi ketika jadi huruf B, huruf yang dipahami K yang sudah di kepala mungkin baru 20 ya Velia ya. Kadang masih suka ketukar aja sih si K. B sama D suka ketukar. B sama D. B, D. Tapi itu masuk kategori standar anak-anak rata-rata yang baru BD masih itu. Cuma kalau kayaknya baru 20-an deh gitu ya. Tapi nggak masalah, alhamdulillah gitu. Pokoknya yang penting maju terus dibandingkan dulu cuma tahu 2 gitu. Dulu Miss Nina. Kalau 2 suku kata udah bisa. Iya, ya. Jadi kan Velia bisa rasain sendiri kan ketika sudah dikte dia tahu. Tapi dia harus cari dulu B-nya yang mana tuh di gambar di atas gitu. B-nya yang mana? Oh, yang itu B. Baru dia bisa nulis ba gitu. Dan gitulah intinya itu masa lalu mereka. Miss Nina memang nggak mengacu ke anak yang lain ya. Karena jujur yang paling
parah kondisinya itu memang Keiran untuk pemahaman, ya untuk pemahaman kata gitu. Jadi akhirnya mau ngajarin kosakata pun ya udah gitu fokusnya ke Keiran gitu. Kalau anak-anak lain itu sebetulnya mereka cuma ngetes doang. Misalnya nanya nih Revin apa itu sebetulnya namanya anak-anak ya gitu. Itu cuma buat ngetes doang gitu. Tahu mereka. Kalau Kei emang beneran nggak tahu gitu. Jadi kalau Revin, Arif atau Fatur atau yang lain-lain, mereka tidak punya kendala bahasa. Tapi mereka punya kendala ngucapinnya susah, ya. Kalau dengar Fatur, kalau ngomong kan kayak gitu ya. Arif juga gitu. Jadi agak sulit mengucap. Kalau Revin enggak. Revin itu permasalahannya di mata. Dia cerdas. Revin itu cerdas. Permasalahannya di mata. Jadi dia tidak melihat. Tulisan kalian itu dia nggak melihat. Dulu juga begitu, terus kan dibeliin kacamata. Nah sekarang kacamatanya udah nggak cocok lagi. Jadi jadi kalau dia nggak ngeliatin atau apa gitu, bukan berarti dia nggak sopan sebetulnya. Itu dia nggak ngeliat. Blurred, gimana orang mau baca kan kalau yang teks di depannya. Jadi, tapi kalau dibantu misalnya SA, dia pasti bilang SA. Gitu. Karena sa itu dia sudah hafal dulu dengan guru-guru yang sebelumnya. Sama pokoknya pendidikan Revin dengan Kei itu sama persis ya. Revin sama Kei beda belajarnya 3 bulan ya. Dengan guru yang sama, dengan ini yang sama gitu. Cuma tingkat kecerdasannya memang jauh Revin di atas. Gitu ya. Jadi bicara aja dia udah udah ini bukannya kan anak dewasa sebetulnya kalau Revin itu. Jadi hanya mata. Jadi kalian bersabar aja gitu. Entah kenapa ibunya sampai sekarang tuh nggak prioritasin beli kacamatanya gitu. Kalau yang dulu sempat ditolong dibantu dibelikan gitu. Tapi kalau sekarang padahal kuncinya ya di mata sebetulnya. Revin itu kalau bisa ngelihat dia bisa baca tulis. Gitu. Oke, itu sedikit banyak ya kondisinya. Gitu. Nah, jadi kalian nggak usah khawatir, nggak usah sedih, nggak usah apa kalau misalnya ini anaknya nggak bisa-bisa, ini kok materinya diulang-ulang, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kan ya Sarah Velia ya? Nggak apa-apa. Iya, selama ini kalian sabar banget deh. Sabar banget. Kebayang kalau misalnya ngajarin kalian bahasa Inggris ngulang-ulang terus itu udah bosen bener. Ini aja kayak ngajarin IELTS ya. Misalnya terus terang udah jenuh banget. Udah jenuh sehari itu 2 kelas ya. Sehari 2 atau 3 kelas. Itu ya kok yang ini terus ya yang diomongin gitu. Jadi apa tingkat udah bener-bener jenuh banget gitu. Gitu. Jadi kebayang kalian yang ya Allah itu benar-benar ya gitu kok bisa sabar gitu. Itu dibicarakan juga sama orang tua benar gitu. Jadi orang tua itu di belakang itu benar-benar berterima kasih sama kalian gitu. Karena apa kesabaran terus ya ampun ngajarinnya kok itu ya kayak begitu ya. Tapi sekarang hasilnya kayak gimana Sarah sama Velia? Coba. Percaya nggak bahwa ternyata bisa? Percaya. Iya, jadi kalian percaya saja, nanti pasti bisa, gitu. Nanti pasti bisa. Karena dulu misalnya ngasih penguatan ke Velia sama Sarah, ya gimana sih anak usia 9 tahun belum tahu huruf ya, baru tahu 2, itu juga masih suka salah, mau diajarin kata, mau diajarin kalimat, ngucap aja masih susah ya. Ya, sekarang udah mending ya kayak ya. Ngucapnya kayak sekarang udah mending, udah cepat, udah otomatis ya. Kalau dulu kayak susah gitu, kita aja suka ketawa. Kayak ini bahasanya apa sih sebetulnya gitu. Ya kita orang tuanya aja suka begitu. Ya. Nah, berdasarkan itu, jadi dulu itu kayak diajarin huruf I aja ya, 6 bulan itu nggak hafal-hafal. I, cuman I, A, I, U, E, O diajarin 6 bulan. Dulu tuh, gitu. Nggak hafal-hafal.
kayak nggak sekolah Miss, sekolahnya 2. Sekolahnya 2 gitu. Dari dulu nggak mungkin anak kita ya, kita kan kaum pendidik banget ya gitu. Jadi dipikir nggak nyekolahin anak, sekolah 2 bahkan. Tapi ya dia pergi dengan yang penting seneng aja pergi gitu. Nggak ngomong, nggak pernah ngomong, nggak pernah apa. Cuma karena dianya anaknya ramah ya, jadi guru-guru juga kadang-kadang gurunya sedih gitu, takut disalahin sama orang tua. Oh, kalau Miss Ina nggak apa-apa, selama anaknya mau berangkat sekolah ya nggak apa-apa gitu. Buat Miss Ina yang penting anak ini punya habit untuk berangkat sekolah ya, karena rata-rata itu yang kayak kasus kayak itu akhirnya jadi nggak sekolah di SLB, nggak sekolah atau di SLB. Di sini nggak mau kayak di SLB gitu, karena dia pernah sekolah di kayak daycare dari pagi sampai malam di situ. Ada anak kecil kan, kumpul sama anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang ngompol, dia ngompol lagi. Kan bahaya kalau dia ketemu sama anak-anak SLB gitu. Anak SLB itu ada yang banting kepala apa. Pokoknya selama kan kita sering terapi ya. Nah di situ ya ketemulah dengan berbagai anak special needs ya, yang waduh tingkah lakunya seperti apa, dan ngeliat orang tua yang stres gitu tuh udah kita jadi ngeliat kayak itu bersyukur, hanya nggak bisa ngomong, hanya nggak paham kata. Aja nggak ada deh nangis, malu kalau nangis gitu, karena orang tua lain tuh lebih parah gitu, lebih parah kondisinya. Iya ya, dan Kay pun udah nggak ngamuk. Kalau dulu ngamuk ya, kalau sekarang udah nggak ngamuk gitu. Pokoknya sejak dia bisa bicara itu dia udah nggak ngamuk ya, udah. Nah udah ya gitu. Jadi kondisinya seperti itu. Insya Allah kalian nggak usah sedih kalau anak-anaknya nggak bisa. Terus jangan bosen dengan ngajarinnya ya begitu aja. Percaya sama Miss Nina sudah memikirkan step by stepnya gitu. Jadi materi yang udah pada masuk grup ya? Yang udah masuk grup kayak baru satu baru deh. 1 orang. Oh gitu. Iya, belum. baru 1. Oh, padahal masukin aja. Belum. Nanti dimasukin deh. Dimasukin aja gitu. Jadi kalau mungkin kalau yang udah masuk siapa? Yang udah masuk siapa? Hajar. Gabriel. Oh, udah masuk. Ya, jadi bisa lihat ya, Miss Ina kadang Filia ngasih, Sarah ngasih materi, terus Miss Ina minta koreksi. Koreksi ya begini-begini gitu. Karena cara itu adalah cara yang Miss Ina pilih adalah cara yang paling mudah tapi paling tepat gitu, paling mudah dan paling tepat gitu. Intinya memang pengulangan, tapi kalian bisa percaya, kalian bisa rasa bahwa walaupun pengulangan materinya naik terus ya gitu, dan itu sudah mencapai level kelas 6 gitu. Sementara Keiran saat ini baru kelas 2 SD. Alhamdulillah kemarin terima rapot naik kelas. Alhamdulillah. Iya lupa. Bisina biasanya kasih kabar ke grup ya gitu, dok naik kelas gitu. Jadi ada 2 tuh yang nggak naik kelas. Tapi Karen alhamdulillah naik. Gitu. Mungkin karena online ya. Jadi yang ngerjain juga kadang Miss Ina gitu kan, dia belum bisa baca, tapi kan sekolahnya tahu. Kalau dia kan memang sejak awal memang masuk special case ya, ABK statusnya, anak ABK. Jadi wajar kalau dikerjain, dibantu sama shadow teacher atau orang tua gitu. Tapi kalau anak lain normal gitu. Jadi ketika nggak naik itu karena nggak ngerjain PR, nggak apa gitu, jadi nggak dinaikin. Karen naik, Revin juga naik kayaknya deh. Di sini belum nanya. Revin sama Karen itu satu sekolah, tapi lain kelas. Kayak masuk kelas unggulan, Revin masuk kelas yang paling bawah gitu. Tapi bukan karena Kay lebih pintar dari Revin, bukan. Karena satu kelas nggak boleh ada 2 anak special needs. Gitu, jadi dipisah kelasnya. Ketemunya juga di sekolah itu waktu itu sama Revin ya. Itu Revin usianya
11,5 ya, 11 tahun 3 bulan. Kay 9 tahun 10 bulan ya. Hampir beda 2 tahun sama Kay, tapi kelasnya sama. Jadi sama-sama baru naik kelas 3. Ya, baru naik kelas 3. Arif itu mau masuk kelas 6. Arif. Ya gitu. Tapi laporan dari orang tuanya Arif, alhamdulillah Arif itu sekarang udah mulai ngerti gitu. Kalau tadinya ya terus terang mamahnya itu ragu, maju mundur untuk masukin kelas kita gitu. Nah, pertama mau sama Sarah, sama Miss Velia nggak mau, sama Okta nggak mau. Pokoknya kalau kelasnya Miss Velia, Okta, yang lain-lain dia nggak mau digabungin. Ya, nggak mau ikut, pokoknya nggak mau ikut, maunya Miss Sarah aja. Tapi seiring waktu gitu, kalian bisa lihat sendiri antusiasnya Arif ya, gitu. Nah, anak special needs tuh kayak gitu. Kalau kita sabar, kalau kita terus kita nggak maksain, ya udah dia bisa. Dia mau, ketika dia mau matanya mau ke layar. Jadi kuncinya itu anak mau ngelihat ke layar. Gitu. Kuncinya di situ. Begitu dia mau ngelihat, kebukalah dunianya gitu. Nah, itu baru deh bisa dinaikin dikit gitu. Kayak gitu. Ya, jadi ibunya bersyukur sekali gitu. Sekarang kan Arif juga, kalaupun Arif nggak masuk itu karena sinyal, ya karena sinyal. Pokoknya kita coba perbaikin. Nah, kalau dulu itu sebetulnya ada 40 orang tua ya, 30 anak sebetulnya. Belum setiap Miss Tina posting di Facebook ya, itu banyak banget orang tua yang memohon. Tapi kalau sekarang nggak satu pun bisa Miss Tina masukin. Mereka menganggap kalian anak-anak yang di situ adalah anak-anak normal. Karena udah bisa baca, udah bisa tulis, udah bisa ngomong. Lah mereka lupa, nggak ingat bahwa Miss Tina udah ajak itu udah lama gitu. Iya kan? Bahkan grup itu udah ada sebelum Sarah sama Velia ngajar loh. Ya, sudah ada gitu. Cuman orang tuanya belum, gimana ya, kalau mamanya Revin itu kafah dia benar-benar gitu, pokoknya anaknya ikut aja, ngerti nggak ngerti ikut. Nah, harusnya seperti itu gitu. Jadi dia ikut naik terus walaupun presentasinya sedikit ya. Jadi sekarang sampai ya gimana mau diajarin matematika ya, kalau angka aja belum bisa kayak gitu-gitu. Jadi ya kalian kayaknya selamanya juga akan tetap mengajar kelas ini. Kelas ini tanpa tambahan murid, kecuali kalau nanti ada permintaan yang khusus untuk mengajar yang kelas dulu lagi, ngulang lagi, which is kalian nggak punya waktu. Tapi kalau nanti timnya sudah banyak, mungkin kalian punya waktu ya, gitu. Kalian punya waktu dan itu di luar Keiran ya, Keiran pasti nanti akan bosen juga gitu. Ya, jadi memang butuh banyak guru gitu. Kalau memang nanti kelas yang dasar dibuka lagi gitu. Kalau sekarang mereka udah kayak anak-anak normal gitu. Jadi nggak mungkin bisa ini. Nah, cara kita juga udah cara yang paling tepat. Jadi jangan marah kalau misalnya nanti ngasih slide nih, terus tolong dong diganti, tolong dong di ini gitu. Itu tujuannya itu bukan mengkritisi kalian. Ya aku nggak pintar bikin materi, atau ketika lagi ngajar Miss Tina caranya gini ya gitu, bukan karena nggak bisa ngajar. Bener, Miss Tina juga baru belajar kan, Miss Tina nggak pengalaman untuk anak special needs. I'm an English teacher gitu, bukan special needs teacher gitu. Tapi seiring waktu gitu Miss Tina paham, karena memang spesialisasi Miss Tina itu bahasa ya gitu, dan ngajar matematika juga untuk sekolah internasional gitu. Jadi Miss Tina ambil metode-metode dari metode mereka itu dikombin, dikolaborasi gitu. Jadi ketika kadang-kadang Miss Tina minta edit itu sebetulnya juga baru punya pikiran begitu gitu. Bukan lebih dulu dari kalian gitu ya. Jadi tenang aja gitu. Miss Tina nggak judging ya, nggak menilai kalian secara individu, enggak.
gitu. Pokoknya suruh perbaikin aja gitu. Ada kemungkinan nanti dirubah lagi kok. Gitu. Pokoknya itu semua ngikutin K. Jadi bukan ngikutin anak lain gitu. Karena dilihat sekarang juga yang paling mengerti itu K. Cuma kalau yang paling pintar baca Fatur ya. Iya. Ya. Cuma Fatur belum bisa menulis. Jadi dia baca cepat. Tapi seiring waktu, karena belum ada kelas dikte, nah itu agak sulit tuh gitu. Karena kan kelas dikte itu dipegangnya sama Miss Ana, sama Miss Ade. Miss Ade lagi ujian gitu. Itu guru-guru awal tuh, guru-guru awal. Lagi ujian dan dia stres sendiri karena baru masuk semester pertama. Masih kagok sama kuliahnya gitu. Miss Ana sedang sakit gitu. Jadi agak lama nih. Nah, udah. Akhirnya tahun ini gitu, Miss Ina memutuskan oke deh, yang maju bahasanya udah maju, jadi intinya kelas Velia sama kelas Okta yang kelas bahasa itu berhasil membuat K jadi paham instruksi, K jadi paham pertanyaan, K jadi paham Miss Sarah ini ngomong apa gitu, itu karena didukung oleh kelas bahasa gitu. Jadi kelas bahasa itu akan terus. Nah, supaya ketertinggalan makin, kalau dulu ya gapnya K dengan teman-teman sekelas ya, dengan teman-teman sekolah biasanya itu gapnya itu 5 tahun. Kalau sekarang gapnya itu antara 6 bulan sampai gap akademik ya. Kalau dulu beda 5 tahun tuh gitu. Kalau sekarang itu antara 6 sampai 1 tahun. Ya, karena belum paham banget gitu. Misalnya bacaan gitu. Bacaan gitu belum ini, terus membacanya juga masih lama. Nah, sekarang berusaha untuk di spesifikasi. Miss Sarah itu kan matematika, tapi matematika itu kan ada 4 skill ya, tambah, kurang, kali dan bagi gitu. Nah, tadinya Miss Sarah semua tuh tambah, kali, kurang, bagi. Pokoknya Sarah dalam 1 hari mengajar itu ada materi untuk tambah, ada materi untuk kurang. Kasihan dia deh. Kasihan dia gitu. Tapi udah belum ngerti angka gitu, belum hafal angka. Itu kebayang tuh Sarah dihajarnya kayak apa gitu. Tapi dia mah Sarah tuh kayak robot tuh Sarah. Nurut aja gitu. Kayak dia bilang, ini anak bisa banget ya ngajar gitu. Pokoknya ngerti nggak ngerti diulang di ini gitu. Terus saja itu alhamdulillah ya. Jadi anak-anak tuh ngerasa mereka juga nggak punya pressure gitu. Yang satu juga ngajarnya kayak nggak ada sedih-sedihnya, anaknya nggak bisa-bisa gitu. Alhamdulillah Sarah. Gitu. Kalau Miss Sina ya ini sampai kapan begitu terus gitu. Tapi dalam hati aja gitu. Karena yakin dulu nggak bisa aja jadi bisa ngomong gitu. 4 bulan keempat baru keluar kata. Bulan keempat gitu. Dibacain tiap hari lesnya dengan berbagai guru gitu. Bulan keempat ngomong. Dengan Sarah juga ya udah kali nanti bisa. Bener. Ya, sekarang bulan keberapa, Sarah? Bulan keberapa ya? Hampir berapa sih, Kak? Hampir setahun. Agustus. Hampir 10 bulan. Hampir 10 lah ya. Iya. Angka sampai 10 udah bisa kan, Iren ya? Udah nggak lupa. Malah udah sampai belasan. Iya, udah sampai puluhan nggak bisa, ya, cuma paling kebalik 12, 21 yang angka ya, gitu tapi intinya kuncinya kan 1 sampai 10 itu dia tahu yang mana gitu. Waktu awal dia cuma tahu angka 2. Angka 2 sama 10 dia tahu. 2 sama 10, sisanya nggak tahu gitu. Ya, jadi sekarang mau dimasukin apapun bisa. Nah, 4 skill kali bagi tambah kurang gitu. Akhirnya gini. Akhir-akhir Miss Ina bilang sama Sarah, sekarang fokus ke perkalian aja ya, Sarah, ya.
Walaupun Miss Ina nggak terlalu notice ya. Kayaknya Kak Miss Ina ngeliat ada pembagian deh di soal kamu kemarin. Iya. Ya. Pembagian sama perkalian. Pembagian sama perkalian ya. Bagi. Iya. Sekarang Miss Ina kurangin. Ya. Kalian udah lihat nih timnya nih. Ada Nisa, ada Gabriel, ada Nabila. Nah, sekarang Sarah tetap dengan perkalian. Ya. Ini semua matematika kan ya? Sebenarnya belum tahu, Miss. Belum dikasih tahu apa-apa aja. Oh gitu. Oh gitu. Ya. Tapi let's see like this. Kecerdasan anak itu gitu biasanya dilihat dari matematikanya. Gitu, walaupun itu menyinggung harga diri Miss Ina ya. Bisa tuh dari dulu nggak bagus matematikanya gitu, tapi bahasanya memang bagus gitu, dan Miss Ina pikir emang keberhasilan jago matematika doang gitu. Tapi ginilah, nggak apa-apa, kita buat aja mudah gitu buat anak-anak ini. Kita unggulin dulu matematikanya ya. Jadi Sarah itu rencananya Miss Nina tuh megang hanya perkalian saja gitu. Nanti ada yang pembagian. Siapa yang suka pembagian? Siapa tuh? Siapa yang suka tambah? Iya, Nabila. Tapi Nabila bisa denger ya? Mungkin kadang-kadang itu kali Miss putus-putus. Oh iya. Oke. Nggak apa-apa. Jadi Sarah tetap perkalian atau Gabriel bisa pegang pembagian? Gabriel mau apa gitu? Apa mau bahasa? Dia waktu itu bilangnya sih mau matematika, Miss. Oh iya. Kalau Gabriel. Nggak kedengeran Gabriel suaranya. Ya, pada punya wifi semua ya? Ya. Lo kalau nggak punya wifi jebol. Kemarin tuh wifi rusak sehari. Ryan pulsanya habis, marah-marah. Fatian pulsanya habis, itu abang-abangnya kayak, Mama, ini pulsa kita habis semua buat lesnya kayak. Ternyata mahal ya. Ternyata mahal. Iya, ya. lumayan. Kadang-kadang kita pakai wifi terus gitu. Oke. Gabriel bisa ya pembagian aja? Insya Allah bisa, Miss. Ya, jadi gini, kalian nggak usah khawatir ya. Sarah sama Velia bisa menenangkan teman-temannya gitu, bahwa dari nggak bisa pun sekarang udah jago ya. Satu hari bisa jadi satu buku ya. Keren ya kalian, benar top. Top banget. Miss Nina bikin buku itu baru bisa di usia berapa? Kalian di usia muda udah bisa kayak gitu, keren. Ya. Miss Nina juga. Benar gitu. Miss Nina udah bilang, Miss Nina dari dulu terlatih untuk ngajarin orang-orang untuk bikin buku gitu. Jadi anak-anak SMP gitu. Jadi awalnya dulu buku-buku yang kalian pernah lihat itu dibikin oleh anak SMP. Murid-murid bahasa Inggris yang Miss Nina juga gitu. Mas sekarang udah pada nikah. Udah susah deh kalau udah nikah. Susah. Tapi masih sering ketemuan, kita meet up di kafe gitu. Ingat yang dulu-dulu mereka masih kecil-kecil. Dari SD belajar sama Miss Nina gitu. Sekarang udah pada punya anak ya. Ya. Jadi Gabriel ini terus Anissa apa Medina nih? Miss Nina, how should I call you? Nisa aja, Miss. Ya, Nisa pegang tambah-tambahan ya Nisa ya. Boleh, Miss. Ya. Terus satunya lagi Nabila ya. Nabila bisa pegang, diingetin ya, tolong ya, bisa lupa nih. Nabila pegang kurang-kurangan. Ya, kurang-kurangan. Jadi nanti itu belajarnya itu tematikal ya. Belajarnya tematikal. Tolong di share. Ini Sarah mungkin ya, share satu ini aja Sarah, yang kamu cari yang ada gabungannya, yang dalam satu sesi itu ada tambah, bagi, kurang. Ya, satu sesi aja file, yang di share file ya, karena biar mereka nggak harus bikin pattern. Ya, kan lama tuh kalau bikin pattern dari awal.
Kenapa? Ya di WhatsApp. Nanti di ini deh di grup setelah mereka masuk. Velia bisa masukin ya? Aku udah masukin, Miss. Oh, udah. Dimasukin gitu. Udah. Nah, nanti jadi kita itu kan belajarnya tematikal ya. Misalnya temanya IPA. Ya, IPA tentang planet. Nah, Anissa untuk pertambahan bisa mengulang tema. Jadi kita mengambil luasnya si planet. Misalnya luasnya planet Pluto, ya gitu. Jadi ada bacaannya tuh nanti kamu mau bikin gitu. Planet Pluto dengan luas segini gitu. Terus planet Merkurius dengan luas segini gitu. Mungkin bukan luas tapi apa. Nah, itu dijadikan tambah-tambahan. Kayak gitu kita caranya gitu. Nanti kalau kalian udah lihat slide-nya akan tambah paham ya. Mungkin kalau Gabriel udah sedikit lihat ya materi-materinya ya Gabriel ya. Nah, jadi nggak susah ya untuk ngikutin pola itu ya gitu. Pokoknya semua itu tematikal ya. Jadi bertema. Nah, dan ada gambar-gambarnya. Untuk sementara karena Sarah udah ada, ya kalian pakai gambar yang udah ada dulu. Nanti kalau misalnya minta tambahin, barulah ditambahin. Kalian googling gitu. Kenapa harus ada gambar? Pertama mereka anak-anak, yang kedua K itu tanpa gambar dia udah benar-benar give up. Dia nggak punya bayangan di kepala kita. Mau dijelasin, planet itu kayak yang bulat, dia bulat ada di langit. Terus dia itu kayak planet kita, planet bumi. Dia nggak tahu arti kata bulat, dia nggak tahu langit. Gue pakai kamera lu ya, kelihatan buru. Jadi gimana dia bisa paham penjelasan kalian? Jadi ya harus pakai gambar. Harus pakai gambar di depan gitu ya. Ini saya. Nah, Bila udah dengar sekarang? Nah, Nabila bisa dengar? Sudah, Miss. Oke. Nabila kebagiannya kurang-kurangan Nabila. Jadi matematika. Ya. Di sini coba contoh dulu ya. Di sini buka slide-nya Miss Sarah. Ini sekitar 15 menit aja. Nah, nih siapa yang pembagian tadi? Gabriel. Ini contohnya kayak gini Gabriel ya. Ini temanya tema IPA, herbivore animal. Jadi gambar-gambar yang dipakai sama Sarah adalah gambar-gambar binatang herbivora. Gitu. Kita punya dua tujuan. Tema herbivore ini sudah ada di kelasnya Velia. Udah sering di kelasnya Miss Okta. Jadi sekarang udah tahu oh herbivore tuh ini gitu ya. Terus kayak juga sekarang udah tahu bahwa ini kuda. Waktu awal-awal diajar Velia sama Sarah dia belum tahu ini kuda. Ya, dia belum tahu gitu. Demikianlah. Nah, caranya gitu. Untuk yang pembagian kita menekankan konsep ya. Jadi bukan hasil akhirnya. Gitu, bukan hasil akhirnya, tapi kita menekankan cara. Jadi 14 dibagi 7, hitung dulu bareng-bareng. Ini kudanya, hewan herbivornya ada berapa? Gitu. Hitung yuk bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak usah cepet-cepet. Kenapa? Yang dirangsang adalah otak mata. Ya, jadi tenang aja gitu, nggak usah buru-buru ini harus ada 20 slide harus selesai. Nggak harus selesai, Nak. Ya, nggak harus selesai. Mungkin kalian bikin 20 slide gitu, tapi nggak selesai pun nggak masalah gitu ya. Apalagi untuk awal-awal yang masih ini ya. Nanti kalau Miss Ina bilang, yang itu udah bisa kok gitu, nggak usah lambat, barulah kalian cepatin ya gitu. Jadi kayak ini penting nih untuk anak benar-benar menghitung karena disitulah kunci dari fokus mereka. Nah, habis itu dibagi 7. Lihat kotaknya. Ada berapa kotaknya? Ada 7.
7 di sini. Oke, berarti yuk kita bagi yuk. Nih caranya Sarah nih. Harusnya Sarah nih yang ngajar. Sarah? Sarah mana? Sar. Nih Sarah, Miss Ina Iya, Miss. jadiin ini nih. Coba tolong ajarin dulu sebentar. Ya. Iya, aku share screen aja. Iya, Miss Inanya harus bikin kamu itu ya, host. Enggak? Host. Tunggu. Iya. Nggak perlu, Miss. Enggak, tapi ini bisa Izin aja. Oh, oke. Ya udah. Iya, langsung. Coba. aja. Bagaimana cara mengajarkan ini Sarah untuk pembagian? Sebentar, Miss. Ini harus ini. Kalian bisa ngerubah-rubah gitu kalau misalnya yang buka. Ini apa? Dari Miss Nina izinin nanti Sarah buka filenya sendiri. Share screen aku yang. Dan if I make Sarah co-host juga bisa kan? Iya bisa. Iya. Itu juga bisa. Itu udah co-host. Ini. Misalkan ini Gap. Nah, terus paling biasanya ditanya dulu dari soalnya dia angkanya angka berapa gitu. Terus nanti disebutin 8, terus dibagi 4 sama dengan nanti mereka tulis dulu di buku. Setelah itu yuk kita hitung bareng-bareng. Pertama habis disuruh tulis di buku soalnya, habis itu dibacain ceritanya. Di kebun binatang ada 8 harimau Sumatera. Lalu dimasukkan ke dalam 4 kandang, terus berapa harimau yang ada di setiap kandang. Yuk dihitung bareng-bareng, terus ditanya, dihitung dulu ada berapa gambar si harimaunya. Terus nanti dihitung bareng-bareng, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kotaknya ada berapa gitu. Kan mereka hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak, jadi 8 gambar harimau ini kita masukin ke dalam 4 kotak. Dihitung dari angka 1. 1, 1. Terus habis 1 berapa? Mereka tahu 2. Lalu ini 2. 2. Terus nanti ditanya, di kotak yang ini ada berapa banyak gambarnya? 1, 2. Terus di kotak yang ini 1, 2. Di kotak yang ini 1, 2. Di kotak yang ini 1, 2. Jadi setiap gambar ada setiap kotak ada berapa gambar? Ada 2. Berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2 gitu. Kalau untuk pembagian. Cepetan nggak, Gap? Ngejelasin deh. Enggak kok, enggak. Enggak, karena kan udah ngikutin ya. Udah ngikutin jadi tahu ya. Gitu. Nah, oke, move on ya. Kalau pembagian kayak gitu, dengan tema yang beragam. Tapi kenapa ini ada ininya, Gap? Ada dibacain. Karena kalau nunggu mereka baca lama, ya. Paling nggak diarahkan aja. Ini angka berapa nih? Ini angka berapa nih? Iya, gitu. Jadi poin-pointernya aja. Ketika ngomongin box itu sama dengan kandang ya, gitu. Kan ini 4 kandang, berarti ada 4 box. Misalnya ada 6 kandang, berarti ini 6 box gitu. Jadi dikait-kaitin ya. Kalau kita secara nalar kan bisa, tapi kalau buat mereka harus dijelaskan. Itu namanya konsep. Ya. Jadi si kandang, si kotak itu bisa kandang, bisa box, bisa tas, bisa sarung, bisa apa? Intinya adalah 4 gitu, kayak gitu ya. Oke. Next sekarang so far itu dulu ya, paham ya? Ya, terima kasih. Oke, next sekarang apa, Sar? Pertambahan, Sar. Nah, pertambahan itu nggak usah takut pakai angka ratusan atau jutaan atau apa ya. Kayak itu menghitung miliar juga udah kayak sama aja kayak dia menghitung 1 tambah 2. Buat dia nggak masalah. Itu deret ke samping panjang gitu ya. Nggak masalah ya. Nggak ada takutnya. Anak-anak juga nggak ada takutnya gitu ya. Mereka sebetulnya udah biasa. Kenapa? Karena bisa ngeliat yang di atasnya ya, Sar. Iya, karena udah ada angka
yang di atasnya. Cuma Nisa sama Bila ya, mereka itu belum paham banget ratusan yang mana, ribuan yang mana, Iya. puluhan ribu belum hafal. Walaupun udah Tambahan. udah 2 bulan ya Sar ya kita pakai itu, nah, tapi makin lama makin cepat gitu. Nah kayak gini nih, kayak gini-gini nih, ini temanya tentang IPA lagi, tokoh penemu. Tokoh penemu. Jadi ini tahun lahirnya. Nah, biasanya kalau itu tambahan kita suruh tulis dulu dari depan, selalu ditanya angkanya berapa, angkanya nanti mereka tulis. Terus kalau udah ditulis semua, kita hitung bareng-bareng dari belakang gitu. Terus kalian dimerahin tulisannya, jadi mereka tahu yang mana yang lagi dihitung. Nah, nanti kalau untuk case sendiri, dia udah cepet, jadi dia langsung kayak 5 di kepala, 7 di tangan gitu. Jadi mainnya itu pakai kepala sama tangan. Jadi 5 di kepala, 7 di tangan. Abis 5, kan 5 di kepala, 7 di tangan. Abis 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 12 itu tulisannya gimana gitu. 1 dan 2. 1 di atas sini, 2 di sini. Nah, nanti kalau yang ini, kita hitung dari yang sini ya, dari atas dulu. 1 ditambah 5, ntar dia hitung 1 di kepala, 1 ditambah 4, 1 di kepala, 4 di tangan. Habis 1, 2, 3, 4, 5. 5 ada temennya lagi nih, masih belum dihitung. 5 ditambah 6. 5 di kepala, 6 di tangan. Habis 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, nanti 11 tulisannya gimana? 1 dan 1. Jadi ntar satunya di atas, 1 di bawah. Kayak gitu. Kalau untuk tambahan. Nah, ini jadi kepala sama tangan. Gitu, Miss. Oke, ya jadi intinya prosesnya itu kalian rapi. Karena kerapian guru, karena kerapian diulang-ulang terus, lama-lama anaknya bisa. Gitu. Hal yang nggak mungkin dilakukan guru sekolah, yang nggak sabar lah guru sekolah ya, gitu. Itu tugas orang tua di rumah, dia bilang begitu. Tapi ya begitulah gitu dengan anak-anak kita, ya. Cuman kelebihan kita adalah untuk kasur K aja ya. Mau ditambahin ke sininya nih terus gitu ya di samping. Jadi bukan 1.745 lagi, udah 1.270.000.000 bla 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 bla. Pokoknya selama itu hanya angka ya udah banget ya, hanya angka aja. Nggak ada ketakutan gitu, nggak ada ketakutan dengan hal seperti itu. Demikian juga dengan anak-anak yang lain. Terus Sarah buat anak-anak yang belum tahu angka, Sar, ini mungkin dikecilin kali, Sar. Kan ada yang ini selalu ada di bawah. Oh, ini nggak ada itunya. Nah, ini nih. Jadi anak-anak yang belum hafal angka, mereka ngelihatnya di bawah ini. Ada di bawah yang angka warna-warni tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mereka kalau anak-anak tuh walaupun apa mereka sudah hafal. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. 6 sampai terus ya bisa berhitung. Tapi belum tahu bentuknya. Nah, paling pada ngulang aja gitu, pada ngelihat ke bawah ya. Cuma kayaknya dengan anak-anak yang sekarang udah semua ya Sarah ya. Iya, udah. Paling lupa sesekali 6, yang kayak dulu Miss 6, 8. Iya. Cuman kalau misalkan mereka lupa, tanpa kita suruh mereka langsung bingung, misalkan di sini ini angka berapa ya, dia mau nyebutin tapi lupa, terus kan mereka hitung sendiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini angka 6 gitu. Jadi kalaupun mereka lupa, kita bisa, ayo ini angka berapa? Coba lihat di bawah gitu. Kalau dilihat nanti mereka ingat sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini angka 6 gitu. Jadi udah paham konsepnya sendiri. Oh, kalau lupa bisa lihat ke sini nih gitu. Iya. Begitu. Jadi sekarang soal itu setiap kali mengajar itu ada 10 soal pilihan ganda gitu. Jadi nanti ini pengembangannya materi Misarah ini ya kan udah ada ya. Nanti dikasih pilihan jawaban A, B, C, D. Mungkin Misarah bisa dibantu satu aja slide-nya dikasih tambahan itu Sar.
jawaban cara. Karena kan, jadi A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa, gitu. Yang ini kalian. Ya, coba. Nah, kayak gini. Jadi soal yang tadi tuh, yang si tambah-tambahan, misalnya untuk siapa tadi, Nisa ya. Untuk Nisa gitu. Di sini letakkan di sini gitu soal yang tadi, itu sama hasil jawabannya setelah mereka ini, dan di sini tinggal milih itu yang mana. Tapi udah dikasih jawaban salahnya. Diganti kayak gitu. Oke, that's clear ya. Ini yang keluar malah yang lagi diajarin ya. Sinyalnya nggak bagus apa? Ada kok, Miss. Oh, ada, nggak kelihatan. Oh Ada. iya ya, right, Ada. right. Nisa paham ya untuk itu ya? Paham, Miss. Oke. Next, Sar. Berarti oh, yang pilihan ganda, Sar. Yang bukan isian. Jadi kita sekarang dalam proses untuk menyamakan soal kita dengan bentuk soal di sekolah. Ini baru sekitar 1 bulan kita berlakukan ini ya. Jadi baru nih untuk mengisi untuk pilihan ganda itu baru. Karena sekarang udah mulai bisa baca. Kayak gini nih, kayak lumayan cepet nih sekarang bacanya ya, Velia ya. Berapa gitu. Alhamdulillah. Ya, oke. Kalau yang ini gimana, Miss Sarah? Kalau yang ini biasanya kita tampilin dulu, kayak misalkan 6 dikali 50.000. Sebelumnya itu pasti kita udah ada pembahasannya di soalnya. Kalau misalkan tambahan berarti misalkan 6 ditambah 5, nah nanti kita tinggal lihat ke slide-nya aja. Ke slide sebelumnya. Misalkan ke slide sebelumnya. Iya, ini kan kalau ini 3 kali 50.000. Nah, kalau tadi 6 kali 50.000. Kita ajarinnya 6 dikali 5 berapa? 30. Nanti mereka tulis 30. Terus 6 dikali 0, mereka udah hafal kan hasilnya tetap 0. Jadi tinggal hitung 0-nya ada berapa? Ada 4. Berarti tinggal tambah 0-nya 4. Nah, ntar mereka tinggal tulis di sini. Jadi isian itu soal adalah ini soal-soal yang sudah dibahas sebelumnya. Kayak ini 1 minggu sama dengan gitu. 1 minggu sama dengan, nanti kita tinggal lihat ke sini. Nih, 1 minggu sama dengan berapa hari? Nanti mereka cari di tabelnya. 7 hari. Nah, nanti mereka tulis 7 hari. Nah, kayak gitu tuh Miss Sarah untuk membantu anak-anak ini sama dia dimerahin jawabannya. Iya. Itu membantu fokus mata anak. Ya, untuk membantu fokus mata anak. Dimerahin, nanti baru balik ke soalnya yang tadi. Soalnya, 1 minggu 7 hari. Terus kayak yang ini juga. Smaller sama dengan apa artinya gitu. Lebih kecil. Nanti jawabannya lebih kecil. Kalau untuk penulisan sama baca sih dikit-dikit udah bisa nih. Jadi isiannya ngerjainnya gampang mereka. Cuman kadang kayak kalau yang panjang, Miss aku nggak mau nulis ya Miss, yang hurufnya banyak. Iya. Jadi aku inisiatifnya dibuat. Lagian waktunya juga kan nggak cukup. Iya, jadi ditulisnya angkanya aja. 10 dibagi. Iya, nggak usah ditulis hurufnya, kita tulis angkanya aja ya. 10 dibagi 5 sama dengan 2 gitar gitu. Nah, jadi dari cerita, jadi mereka dari ini, dari ini kan mereka udah tahu ya jawabannya ya, 11 yang ditulis kan hanya jawabannya aja. Ngambil dari, ayo sekarang pilih dari pilihannya yang mana? Satu persatu ya, satu persatu. 11 ini jawabannya 30.000. Mana yang 30.000 dari ini? Jadi nggak langsung lingkaran warna apa biasanya gitu. Warna apa? Anak-anak ini untuk warna masih harus dibantu ya. Jadi nggak apa-apa. Ini nih yang warna hijau bukan, yang warna orange bukan, yang warna biru bukan gitu. Biar mereka tambah lama tambah hafal warna. Ya ini sengaja memang dibuat warna-warna yang berbeda oleh Miss Sarah ya. Iya. Nah berhenti di sini dulu. Jadi
kenapa kalau ini kan masih nyampur ya, ada kali, ada tambah, ada lebih besar, ada bagi. Nah sekarang, mulai sekarang soalnya Misara akan berubah. Misara hanya akan soalnya antara 11 sampai 15 itu semua perkalian. Gitu di kelasnya Misara. Enak ya, Miss? Gitu, jadi lebih fokus ya, lebih fokus gitu. Anak pun akan lebih senang. Dari sejak dulu juga coba dibagi-bagi. Coba bayangkan Valia sama Sarah semuanya ngajar bahasa iya, matematika iya. Bingung kan? Tapi begitu fokus enak gitu. Begitu difokusin enak gitu. Nah, sekarang saatnya matematika juga dibantu seperti itu. Jadi nanti soalnya Gabriel itu hanya pembagian aja Gabriel. Ya. Hanya pembagian aja. Tapi tetap sama 15 soal. Yang 10 pilihan ganda, yang 5 adalah isian ya. Dan sebelumnya sudah dilatih dulu. Jadi jangan ngasih soal yang belum dilatih sebelumnya. Ya, gitu. Kita nggak untuk kejar-kejaran skor, nggak beneran. Pengulangan aja pokoknya sama mereka sih. Nggak tahu aja, kasih tahu aja. Gitu, kasih tahu aja. Nah, itu Gabriel. Untuk Nisa juga gitu. Semuanya tambah-tambahan Nisa. Ya, yang nggak boleh berubah adalah tema. Ya, tema itu pokoknya ditentuin ya. Temanya lagi ini ya ini semua temanya gitu. Tapi Misina pandu kok gitu. Contohnya kayak gini-gini nih. Ngerasa kebantu nggak Sarah sama Velia? Ya, kalau enggak kita boleh sama siapa? Kadang Misina kejam ya gitu. Malah kalau nggak dikoreksi takutnya malah nanti ngajar. Iya, mendingan dikoreksi. Iya. Dikoreksi. Kadang-kadang udah bikin, suruh tambahin lagi. Bukan Misina mau slide-nya banyak, bukan gitu. Cuman biar lebih gampang buat mereka. Nanti juga hasilnya, kalau mereka udah pede kan, kalian enak kan? Komunikatif ya mereka. Kadang rebutan jawaban. Terus ini, terus Misina ngelihatnya. Bacanya rebutan ya. Iya, bacanya rebutan. Ya Allah. Anak-anak yang tadinya udah dianggap beneran, they thought that they are crazy, tahu? Benar. Gitu. Dulu tuh dianggap anak-anak yang crazy, gitu. Ya bayangkan, mau dipukul satu kampung, kebayang gitu yang dialamin. Nah, itu cuma karena nggak bisa ngomong gitu. Awalnya tuh itu belum bisa ngomong jadi ngamuk gitu anaknya. Tapi sebetulnya itu karena ya. Nah kalau sekarang coba rebutan jawab mau baca itu gimana nggak seneng mamah-mamahnya termasuk Misina ya. Semangat banget 1, 2, 3 kalau gitu. Iya seneng dengarnya juga ya gitu. Jadi rangsang lah itu gitu. Karena ketawa-ketawa aja kalau mereka pas salah gitu ya. Nah gitu terus ya sampai yang kurang-kurangan juga kayak begitu sama ya. Oke, udah lumayan lama gitu. Di sini jarang ya technical meeting kayak begini gitu. Tapi karena kalian baru, alhamdulillah barunya barengan nih bertiga gitu. Jadi enak ngajarinnya. Terus ada Sarah yang emang gurunya gitu. Misina bukan guru, Misina konseptor ya gitu dan punya anak yang juga sakit. Gitu. Jadi kita anggap anak-anak ini adalah anak-anak yang sakit. Mereka itu sensitif banget ya. Sensitif banget. Ini juga diomongin juga ngerasa dia. Ya. Nah, hari ini kan ada kelasnya Ryan ya, jam 4. Tolong masuk dulu ya. Oh ya, mengenai salary ya. Sama dengan awal-awal ketika Sarah sama Velia dulu. Untuk 3 kali trial ini, kalian belum dapat payment ya. Kalian harus nunjukin ya. Nunjukin dulu seperti apa micro teachingnya kalian 3 kali ya. Atau kalau 2 kali Misina lihat udah bagus, nggak usah sampai 3 kali ya. Nah habis itu baru kalian masuk kepada pembagian salary gitu. Udah mulai masuk ke absensi. Setelah Misina bilang udah nih udah masuk kalian udah ini biasanya Misina info gitu. Dan itu ada kenaikannya gitu. Misina lihat dari bagaimana kalian menunjukkan ini ya di dalam kelasnya ya. Nah, terus ada satu lagi, mungkin ke Velia ya, ke Velia. Untuk awal Velia dulu ya, untuk awal ke Velia. Jadi ada offer Velia gitu Velia. Jadi kedepannya ini kan kita akan bikin
menjadi resmi ya. Ketika menjadi resmi itu ada kemungkinan tahun depan atau 2 tahun lagi kalian punya gaji dari pemerintah gitu. Tapi lembaganya harus ini dulu, dibuat dulu gitu. Untuk nah untuk itu kan Misina butuh banyak dokumen-dokumen Velia gitu. Misina nggak punya waktu untuk itu. Misina cuma punya uang, tapi nggak punya waktu untuk membuat begini. Bukan sombong, maksudnya Misina uang itu nggak menyelesaikan segalanya gitu, karena ada administrasi, ada apa-apa gitu. Nah, Misina hire Velia beda dengan dengan yang mengajar ya, yang mengajar tetap hire Velia untuk jadi administrator gitu. Yang tugasnya sedikit banyak itu yang kemarin ya, itu dulu Velia bikin ya gitu. Nanti ada profil guru, ada apa gitu. Kalau misalnya nggak keberatan, misalnya nanti Misina kayaknya aku nggak kekejar, tolong aku dibantu, nanti Misina ambil dari Sarah atau dari kan Sarah bebannya udah berkurang ya, mengajarnya tetap gitu, tapi beban pressure-nya harus 4 skill itu kan jadi berkurang. Tapi kalau misalnya bisa Velia dulu gitu. Jadi tolong dibantu sampai kita bisa goal untuk membentuk namanya itu TBM, tempat belajar mengajar gitu. PKBM, pusat kegiatan belajar mengajar gitu. Itu fungsinya banyak untuk kalian ya. Begitu kalian punya status sebagai guru terdaftar ya, mau scholarship, mau nanti untuk jadi PNS atau apa, itu jalurnya ada gitu ya. Jalurnya ada dan memang sudah resmi di bawah pemerintah. Tapi itu butuh waktu dan misalnya butuh bantuan untuk administrasinya gitu. Jadi tolong dibantu itunya. Kalian pokoknya kalau diminta dokumen CV atau apa sama Velia kasih aja cepat gitu ya, karena segala sesuatunya. Sama satu lagi mengenai YouTube itu penting karena itu eksistensi kita ya. Begitu kita sudah diklik ada di dalam YouTube dan nanti Velia bikin web juga untuk kita, itu namanya sudah udah profesional dulu baru diketahui orang gitu. Ya, itu sebabnya YouTube konten itu harus diupload. Ya, harus diupload untuk menunjukkan eksistensi kalian. Trust me ya, mau kalian nanti ngambil S2, S3, wajah kalian itu udah ada di situ forever gitu. Ya, itu udah jaminan bahwa kalian memang tidak berbohong. Walaupun di usia muda kalian sudah handle. Dan so far sampai saat ini belum ada yang demikian rapinya seperti kita. Gitu, dengan rapinya, dengan segala teknik, dengan segala ini, dan anak-anaknya memang ada. Walaupun anak itu sudah tidak ada lagi di grup kita, videonya sudah ada. Gitu ya. Jadi udah living proof istilahnya. Segala dokumen itu adalah kearsipan kita. Jadi YouTube itu lebih, dan kalau itu bisa dimanfaatkan oleh anak-anak lain, ya alhamdulillah kan bikin pahala buat kita ya, buat orang tua yang pada ini. Gitu. Intinya kita maju terus gitu dan kita rapi sistem. Jadi gitu Velia, bisakah Velia masih punya waktu menjadi administrator tambahan? Iya. Bisa ya? Isi rebahan ya Vel. Ya, sorry. Zina tadinya mau ngerjain sendiri Vel, tapi kok udah 1 tahun kok nggak kepegang-pegang gitu. Urusan IELTS terus tiap hari IELTS aja. udah mendidih kok malah gitu. Kalau misalnya Velia juga mendidih, nanti minta tolong Sarah ya. Tolong Sarah. Oke, ya gitu aja ya gitu. Maaf ya lama ya. Lama. Nah, sama Velia sama Sarah dan Misina biasanya nggak sering-sering kok ngajak ngobrol begini ya. Sisanya pasrah. Pasrah sama kalian gitu. Kadang dikasih soal juga dikasih slide ya, tolong bersabar kalau belum diperiksa, kadang-kadang lagi di jalan, lagi ngajar atau apa gitu. Kalau nggak sempat diperiksa tetap aja ngajar, nggak apa-apa gitu. Nanti paling kalau pas Misina dengerin ya, biasanya Misina pas kayak belajar pasti ada itu Misina, oh ini begini-begini, maaf itu karena salahnya Misina belum dikoreksi gitu ya. Oke. Thank you. Udah cukup. Thank you, Miss. Ya, segitu dulu ya gitu. Kalau nanti ada yang mau ditanyain, kalau masih kaku gitu sama Miss Ina, boleh nanya ke Sarah atau Velia. Tapi
Miss Ina ini adalah orang tua yang minta tolong. Jangan nganggep Miss Ina itu bos atau apa, bukan. Miss Ina orang tua yang minta tolong gitu. Yang apa? Minta keberkahan dari kalian ya. Kayak papahnya ke Miss Ina, orang tua yang lain itu memang nitip ya. Jadi kita nggak sanggup gitu. Even we have money, walaupun kita punya banyak uang, trust Miss Ina tuh udah pergi kemana-mana ya. Sebelum bisa dapetin kalian dan teman-teman guru yang lainnya itu udah pergi kemana-mana, tapi nggak ada yang bisa dibeli dengan uang. Ya. Ngelihat case sampai tahap sekarang itu buat kita luar biasa banget gitu. Jadi kalau kita bisa nolong juga anak-anak yang lain, itu insya Allah rezekinya, pahalanya buat kita semua ya gitu. Jadi tolong jangan nilai dari uangnya atau apanya ya, tapi kita orang tua yang butuh dibantu gitu. Minta maaf gitu kalau misalnya anak-anak kita juga ya namanya ya memang begitulah mereka gitu ya, lebih kurangnya gitu. Jadi nggak usah ditarget apapun, bener gitu, dikasih aja diulang terus itu aja gitu. Insya Allah nanti bisa. Tolong kesabarannya ya. Oke, segitu dulu ya. Bisa tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Terima kasih.